Halo semuanya, selamat datang di siniar saya Excel Aditya Imansyah Putra. Baik, untuk topik kali ini saya akan mereview dan menceritakan kepada kalian bagaimana sih isi dari buku Maaf Tuhan Aku Hampir Menyerah yang diciptakan oleh Alfia Ghazi ini. Pasti kalian penasaran banget, maka dari itu saya akan menjelaskan kepada kalian semuanya. Langsung saja, yang pertama dimulai dengan identitas buku yang berisikan judul buku Maaf Tuhan Aku Hampir Menyerah, penulis Alfia Ghazi, penerbit Sinar Gemala, logo S pada sampul, tahun terbit September 2020, jumlah halaman 276 halaman. Dan untuk sinopsinya sendiri saya bagi menjadi 4 poin. Simak poin-poin yang akan saya jelaskan ya teman-teman. Sinopsis: berbeda dari novel yang memiliki alur cerita linear, buku ini adalah sebuah kompilasi tulisan, refleksi, dan surat-surat penyembuh. Alfia Ghazi tidak membangun sebuah cerita, melainkan menyajikan kepingan pemikiran dan renungan yang berfokus pada satu tema besar: ketahanan mental dan spiritual dalam menghadapi badai kehidupan. Buku ini secara garis besar berisi tentang 1. Validasi emosi. Bagian awal buku ini seolah-olah ditunjukkan untuk memvalidasi perasaan pembaca. Penulis mengakui bahwa merasa sedih, kecewa, gagal, cemas, dan overthinking adalah hal yang wajar. Pesan utamanya adalah tidak apa-apa untuk tidak baik-baik saja. Yang kedua, surat-surat penyembuh. Buku ini dibagi menjadi beberapa bagian yang seringkali berbentuk seperti surat atau esai pendek. Ada surat untuk kamu yang sedang kecewa, kamu yang merasa sendirian, atau kamu yang lelah berjuang. Ini menciptakan koneksi personal yang kuat dengan pembaca. Lalu yang ketiga, ada refleksi. Inti dari buku ini adalah mengajak pembaca untuk kembali kepada Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Judul Maaf Tuhan Aku Hampir Menyerah adalah sebuah pengakuan atas kerapuhan manusia sekaligus sebuah dialog intim dengan Sang Pencipta. Alfia Ghazi mengingatkan bahwa di tengah segala kekacauan selalu ada tempat untuk kembali, yaitu padanya. Kemudian yang keempat, motivasi untuk bangkit. Setelah merangkul dan memvalidasi, buku ini secara perlahan mengajak pembaca untuk bangkit. Bukan dengan paksaan, tetapi dengan menawarkan perspektif baru, bahwa setiap ujian adalah bagian dari rencana yang lebih besar, bahwa kegagalan adalah guru, dan bahwa harapan selalu ada. Buku ini juga memiliki kelebihan dan kekurangan, yaitu kelebihan buku: 1. Tema yang insecurity, overthinking, ekspektasi, dan kekecewaan adalah makanan sehari-hari banyak orang, terutama generasi muda. Buku ini berhasil menangkap kegelisahan tersebut dengan tepat. Yang kedua, membaca buku ini terasa seperti mendapat pelukan hangat. Ia tidak menghakimi, melainkan memahami dan memberikan ketenangan. Yang ketiga, bagi pembaca Muslim, buku ini menjadi pengingat yang sangat baik untuk kembali menyadarkan segala urusan kepada Allah, tanpa terasa kaku atau dogmatis. Selanjutnya ada kekurangan buku. 1. Karena formatnya adalah kompilasi tulisan dengan tema serupa. Beberapa pembaca mungkin akan merasa ada pengulangan pesan di beberapa bagian buku. Yang kedua, bagi sebagian orang, buku ini adalah buku self-healing yang ringan. Bagi pembaca yang mencari analisis psikologis atau pembahasan teologis yang sangat mendalam dan terstruktur, buku ini mungkin terasa terlalu di permukaan. Yang ketiga, solusi yang ditawarkan lebih bersifat motivasional dan spiritual secara umum, bukan panduan step by step yang teknis untuk mengatasi masalah psikologis tertentu. Setelah membaca buku tersebut dan mengetahui kekurangan dan kelebihan, saya merekomendasikan buku ini cocok untuk kalian yang
sedang merasa down, cemas, atau overthinking. Yang kedua, Anda yang membutuhkan pengingat spiritual yang lembut dan tidak menghakimi. Yang ketiga, Anda yang mencari bacaan ringan namun syarat makna untuk mengisi ulang energi mental. Siapapun yang merasa hampir menyerah dan butuh diyakinkan bahwa mereka kuat dan tidak sendirian. Ini bukanlah buku yang akan menyelesaikan semua masalah Anda secara instan, tetapi ia adalah sahabat yang akan memegang tangan Anda erat-erat saat Anda memutuskan untuk kembali berjuang. Bagaimana teman-teman, menarik bukan? Apakah kalian setuju dengan review saya atau pendapat saya mengenai buku ini? Tak kerasa pembahasan buku ini sudah selesai. Semoga kalian mengerti apa yang sudah saya ringkaskan kepada kalian. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih telah menonton video saya. See you next time. Bye bye.